alternatifnya dok, selain kita menggunakan baby walker, itu sebaiknya mungkin ada tools lain kah yang direkomendasikan gitu? Ada, yang alami adalah dia belajar di tummy time dan belajar merangkak sendiri. Jadi kita sediakan aja playmat, tetapi pastikan bahwa ruangan tersebut aman, jauh Tidak dari ada benda alat-alat yang tajam. bahaya. Terus yang kedua mungkin bisa bouncer juga boleh, tapi kan nggak ada rodanya yang fix gitu ya. Atau push toy, jadi kita belajar mendorong. Itu lebih fisiologis untuk anak-anak karena dia belajar pegangan dan dia belajar mengendalikan tubuhnya, koordinasi tubuhnya dan bisa seimbang dan bisa berjalan gitu. Tapi emang zaman dulu nih waktu kita flashback lagi ke abad 19 yang saat itu baby walker itu menjadi sebuah status sosial juga gitu kan. Pasti kan orang tua mindsetnya selain status sosial ada juga fungsinya supaya si anak bisa cepat jalan. Yes. Tapi apakah memang benar dok si baby walker ini sedikitnya bisa membantu anak bisa cepat jalan? Enggak juga, justru dari penelitian setelah beberapa tahun dilakukan penelitian itu baby yang menggunakan baby walker itu 3-4 minggu lebih terlambat berjalan dibandingkan anak-anak yang tidak menggunakan baby walker. Karena dengan baby walker itu memotong proses fisiologis perkembangan anak. Jadi anak dimulai dari bisa duduk, habis itu merangkak, terus bisa berdiri, berjalan, berlari. Sedangkan kalau dengan menggunakan baby walker, anak yang baru bisa duduk aja, terus langsung ditaruhin di situ, diusahakan suruh berjalan. Merangkaknya itu kadang suka nggak terlewati karena proses menggunakan baby walker tersebut. Orang tua zaman sekarang sih rasa-rasanya sudah mulai banyak yang sadar bahwa perkembangan atau tumbuh kembang anak itu beda-beda ya dok ya. Kayak misalnya kalau zaman dulu anak 1 tahun belum bisa jalan tuh orang tua masih agak-agak khawatir gitu kan. Sementara kalau sekarang kayaknya tumbuh kembang anak kan beda-beda. Mungkin anak saya lebih cepat ngomong duluan baru nanti jalan gitu. Tapi secara ideal nih, idealnya biasanya normalnya seorang anak itu bisa jalan dengan lancar tuh di umur berapa dan kita harus agak lebih aware telat jalannya tuh umur berapa dok? Biasanya dimulai dari 10 bulan sampai 15 atau 18 bulan ya mulai bisa berjalan. Nah jadi kita harus tahu kalau misalnya anaknya nggak bisa merangkak atau duduk juga nggak bisa, itu mulai red flag sampai usia tertentu. Jadi kita mesti teliti dan di usia tersebut kan anak-anak juga dibawa untuk kontrol vaksin. Pasti dokternya akan menanyakan udah bisa apa di usia tersebut. Kalau memang dirasa ada red flag akan dianjurkan untuk penelitian lanjutnya, pemeriksaan lanjut atau bahkan mungkin terapi kalau gitu diperlukan ya, dilakukan terapi. Jadi biasanya gitu ya dari umur hampir 1 tahun atau 10 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Kalau misalnya lebih dari itu belum bisa jalan baru baru lebih aware gitu ya dok ya. Tapi memang ada penanganannya, ada terapinya ya dok ya? Ya ada, dilihat dari penyebabnya masing-masing. Kalau dia karena kelemahan otot ya mungkin terapinya akan berbeda dengan anak yang kurang stimulasi. Kalau kurang stimulasi juga bisa menyebabkan keterlambatan berjalan. Stimulasi seperti apa yang harus kita sering berikan? melantai, tummy time, sering explore dan kita berikan ruangan yang aman supaya dia bisa explore sensori dan motorik. Setahu saya nih dok ya, biasanya kalau anak-anak yang mungkin tanda kutip ya agak terlambat gitu tumbuh kembangnya, biasanya ibu-ibu tuh banyak yang memberikan juga multivitamin. Ya kan, vitamin tambahan biasanya gitu dengan harapan ya bisa lebih cepat tumbuh kembangnya lebih cepat gitu. Ini berpengaruh gak sih dok? Tergantung, lihat case by case, nggak bisa disamaratakan. Masing-masing anak kebutuhannya berbeda ya. Jadi yang pasti ya harus selain rajin imunisasi tadi harus dicek juga ya dok ya. Tumbuh kembangnya. Pasti dokter anak harus semua pasti akan melakukan pemeriksaan tumbuh kembangnya. Akan ditanya, dilihat berat badannya, lingkar kepala, tingginya gimana, perkembangannya bagus apa enggak, dan dicek udah bisa apa, apakah sesuai dengan perkembangannya tersebut di usia tersebut. Berarti idealnya kalau dokter bisa bilang wah anak ini sehat nih, anak ini tumbuh kembangnya bagus. Secara fisik dokter akan lihat tanda-tandanya seperti apa? Ya anaknya sesuai tumbuh kembangnya. Kita memakai ada chart, growth chartnya. Kita lihat berat badan sesuai usia, tinggi badan sesuai usia, lingkar kepala sesuai usia, dan juga kita lihat dia bisa apa pada usia tersebut gitu. Ada chartnya juga namanya Denver, pemeriksaan Denver. Kita bisa plot tuh dari usia sekian harusnya anak tersebut bisa begini. Tapi kok ini
belum bisa atau malah udah bisa, artinya advance. Tapi kalau belum bisa ada batas waktunya, oh ini sepertinya terlambat. Kita lihat apakah dari beberapa aspek tersebut banyak yang terlambat. Kalau itu terjadi ya kita mesti aware, ada apa nih, kenapa, kita harus cari tahu penyebabnya.